Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khairul GDP Official. Di pagi yang cerah yang penuh berkah ini, insya Allah ke depan 30 menit ke depan kita akan berbincang mengenai pendidikan. Dan pada hari yang berbahagia ini sudah hadir tamu undangan kita, yaitu Bapak Yusuf Adam yang merupakan tokoh masyarakat Birun serta mantan mukim Gandapura Timur dan juga pemerhati pendidikan yang ada di Kabupaten Birun. Mari kita sapa Bapak Yusuf Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini membawa berkah kepada kita semua. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, insya Allah 30 menit ke depan kita akan berbincang sedikit mengenai pendidikan yang ada di Gandapura terutama. Baik Bapak, jadi ngomong-ngomong mengenai pendidikan, pandangan Bapak sejauh ini bagaimana kondisi pendidikan di Gandapura sekarang dan tempo dulu? Ada beberapa fase yang perlu kita pisahkan. Pendidikan yang ada secara nasional, secara daerah, mungkin termasuk di kecamatan. Misalnya kita mengambil pada masa Orde Baru, masa perubahan, pendidikan di Aceh yang notabene adalah lebih kental kepada pendidikan agama, yaitu Daya Salafiyah. Namun ada pergeseran ketika memasuki era pencanangan pendidikan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Iya. Dengan tumbuhnya lembaga pendidikan dasar yang sangat luar biasa di setiap daerah, dengan tumbuhnya sekolah dasar impres ya, untuk si presiden. Jadi dan pencetakan daripada pegawai-pegawai negeri khususnya guru, disinilah terjadi pergeseran. Artinya apa? Daya waktu itu agak mundur. Tidak semua kecamatan mempunyai lembaga pendidikan selevel Daya, tapi setiap kecamatan ataupun desa yang ada adalah menasah pendidikan umumnya ataupun balai-balai yang secara swadaya masyarakat, tokoh masyarakat untuk mendidik generasi muda. Yang lebih hebatnya lagi dulu, yang adalah rumah itu menjadi pendidikan dasar yang hari ini mungkin diisi oleh PAUD. Jadi kalau dulu tahun 70-an sampai 80 itu setiap rumah usia dini itu dididik di rumah setelah maghrib. Kajian, ada misalnya mempraktekkan tentang edukasi, cerita-cerita. Kalau secara nasional dikatakan dongeng, sebenarnya bukan dongeng, tapi pendidikan yang sebenarnya dilakukan di rumah. Misalnya tentang ilmu agama, terutama tentang lingkungan hidup dan tentang adat istiadat, itu dibungkus dalam satu cerita. Kebiasaan anak-anak itu mendapat pendidikan itu setelah maghrib dan menjelang tidur. Itu luar biasa dalam hal pendidikan. Oke, berarti saya nangkap bahwasanya pendidikan di usia dini itu langsung yang berperannya orang tua. Orang tua. Dan dilaksanakannya di rumah. Di rumah. Ya memang sejauh ini kalau kita lihat keliling kampung, lihat di rumah itu jarang sekali ada suara ya orang ngaji gitu. Sebenarnya kelemahan kita agak sedikit latah. Pendidikan anak-anak usia dini sebenarnya
boleh terlepas dari peran orang tua di rumah. Sebenarnya tidak boleh, karena itu adalah dari sifat untuk terbentuknya satu karakter anak ke depan. Bagaimana diinginkan oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, sehingga anak-anak ini merasa dimiliki oleh lingkungan, bukan rumah saja, tapi dimiliki oleh lingkungan setempat. Memang kita sempat mendengar bahwa Al-Madrasatul Ula lil Atfal ya al-ummahat, yaitu madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak itulah orang tuanya, terutama mama ayah. Ini mungkin bisa kita garis bawahi, di zaman sekarang peran daripada orang tua ini sangat sedikit dalam membentuk karakter bagi anak. Kebanyakan orang tua menyerahkan atau mengantarkan anaknya langsung ke PAUD. Kemudian orang tuanya pergi kerja, pulang malam, udah kelelahan, nggak sempat lagi mengajar pada anaknya. Insya Allah ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebenarnya ada strata di setiap desa. Yang pertama usia PAUD, misalnya 0 hari sampai 3 tahun, 4 tahun itu di rumah. Sebenarnya di setiap kampung itu ada desa, itu usia PAUD dan SD itu di balai. Karena setiap desa itu ada balai. Ada satu balai yang dididik oleh tokoh masyarakat, baik tokoh intelektual, cendekiawan ataupun tokoh agama. Itu secara swadaya. Ketika mereka sudah beranjak mungkin usia SMP, ini ada dilakukan pendidikan di Menasah. Maka ada Menasah, misalnya kalau di Biren ataupun di Gandapura mungkin satu kampus satu Menasah. Ya betul. Tapi mungkin kalau daerah lain ada Menasah setiap dusun. Mana yang Menasah kampung, mana yang Menasah dusun. Jadi di situ sebenarnya terjadi proses pendidikan. Berarti fungsi Menasah pada tempo dulu itu menjadi lembaga pendidikan. Juga tempat peribadatan. Tempat peribadatan dan tempat musyawarah di situ. Sentralnya kegiatan kampung itu Menasah sebenarnya. Ya, memang sangat ironis di zaman sekarang ini Menasah itu ditinggalkan. Ya. Banyak orang merapat ke warkop. Masya Allah. Jadi kan pembentukan karakter anak-anak itu sangat. Maka anak-anak yang lahir tahun 70-an ataupun 60-an itu beda dengan anak-anak pada hari ini dengan dunia digitalis istilahnya. Iya. Jadi sebenarnya peran ibu inilah dengan orang tuanya di dalam membentuk karakter dasar manusia. Ini yang perlu dipikirkan bersama, karena ketika pendidikan dasar di rumah itu dia semua unsur masuk di situ, termasuk kearifan lokal, adat istiadat, bagaimana itu masuk. Demikian juga di bala pengajian, demikian juga di Menasah, karena itu terbentuk satu komunitas kampung yang artinya watak lingkungan kampung itu apa? Berarti sangat luar biasa seandainya Menasah itu menjadi lembaga pendidikan dan bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Ya. Jadi waktu saya SMP dulu tahun 76, 77, malah di keliling masjid itu ada balai. Ada balai karena dulu sekolah umum dari kecamatan ke kecamatan, orang itu tinggal di masjid sambil belajar malamnya. Itu ada imam sih yang mengajarkan, ada imam mukim di situ. Jadi kalau melihat pendidikan keacehan, khususnya misalnya Biren ataupun Gandapura, itu sudah tertata dengan baik secara swadaya masyarakat, mulai dari kampung sampai tingkat pemukiman. Jadi anak desa itu adalah milik kampung, bukan milik kita. Misalnya ada orang tuanya yang misalnya berhalangan, anak-anak ini akan dijaga oleh kampung dengan sendirinya. Budaya sudah terbangun seperti itu yang hari ini memang sudah hilang. Berarti memang karena lingkungannya sudah duluan dibentuk dengan baik, ya, sehingga terbawa dengan sendirinya karakter daripada anak. Betul. Jadi tadi Ustadz Bapak sempat menyinggung sedikit bahwa
jenjang ke tingkat berikutnya setelah menasah itu ada kemungkinan itu masjid besar, masjid jami Masjid kemukiman. masjid kemungkinan. Nah, kalau istilah dulu tuh masjid kemukiman. Itu di lembaga pendidikan tingkat masjid kemungkinan itu apa sebutannya? Zawiyah setingkat SMA, setingkat madrasah zawiyah. Man apa itu? Madrasah aliyah. Ya. Dia di sana sudah memasuki menjelang usia dewasa. Baik Bapak, sekarang ada pertanyaan berikutnya mengenai kira-kira ketika kita Ustadz tadi Bapak gambarkan bagaimana kondisi dulu dengan sekarang yang sudah jauh daripada pendidikan karakter yang diperani oleh orang tua dan juga masyarakat yang apatis, tidak merespon setiap kelakuan anak di zaman sekarang. Kalau dulu yang saling menegur, saling memberi nasihat walaupun itu bukan anak kita. Ya. Jadi kira-kira apa gagasan dalam pendidikan untuk memajukan dan mampu bersaing dengan daerah lain? Ya, setidaknya kita bisa mengobati luka-luka yang sekarang ini. Menurut saya lihat, menurut undang-undang yang baru-baru tahun 2000-an lahir, yaitu 2003, ada pergeseran nilai-nilai pendidikan. Kalau dulu mungkin lebih terpenting kepada karakter akhlak siswa, moral, santri moral, dan peran guru itu sangat besar. Namun hari ini dengan bertambahnya teknologi apapun, sebenarnya yang substansi pendidikan itu jangan dihilangkan. Itu juga peran guru itu besar, mungkin yang perlu kan pendidikan guru perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah supaya ini kearifan lokal ini jangan ditinggalkan. Ini kan kearifan lokal, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi daerah kita sendiri meninggalkan karena aturan dari undang-undang nomor berapa itu nomor 20 2003 itu tidak dilarang tentang pendidikan ekstrakurikuler yang menurut daerah hukum berbasis budaya itu. Budaya. Sebenarnya budaya itu kan artinya bahasa ibu. Iya. Yang lahir mulai sejak di rumah sampai ke dalam masyarakat. Tetapi ini terpotong. Setelah mereka berangkat keluar rumah, pendidikannya budaya ini udah nggak nampak jati diri keacehan, jati diri orang Aceh itu nggak nampak lagi. Sebenarnya di Nusantara ini jati diri daerah masing-masing itu muncul. Kenapa? Misalnya di Pulau Jawa kita katakan ada bahasa daerah sampai ke perguruan tinggi. Kenapa bahasa kita hilang? Kenapa kaidah-kaidah di dalam masyarakat juga hilang? Bagaimana menghargai guru, bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai anak muda itu sebenarnya dalam kearifan lokal itu tercantum semua. Ada peran. Jadi ini dengan teknologi sekarang itu bergeser. Jadi saya selaku pemerhati daripada masyarakat karena pula khususnya pada umumnya, coba kita duduk kembali, kita ramu kembali karena di sini juga ada ruang untuk kita lakukan yaitu Majelis Pendidikan Daerah. Majelis MPD. Jadi itu ada komite, ada ini, coba kita kolaborasi kembali bahwasanya di saat uang ada, di saat fasilitas ada, kita jangan meninggalkan yang substansi sebagai kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri dengan adat istiadat. Memang yang Ustadz sampaikan itu, yang Bapak Ustadz sampaikan itu saya merasakan juga ketika saya masih di sekolah kemudian lanjut ke pondok pesantren itu
saya tidak pernah merasakan mapel tentang bahasa Aceh. Enggak. Tidak pernah. Nah, itu. Malah saya sempat mendengar senior saya yang waktu dulu itu ada mapel yang di dalamnya itu mengenai hadis maja. Ya. Padahal kalau kita kaji hadis maja itu mengandung makna yang sangat Luar biasa. Ini yang ditinggalkan. Ya. Artinya misalnya seperti ini. Kita misalnya salah satu hadis maja misalnya di dalam aturan-aturan. Artinya di dalam aturan itu kalau hadis maja belang matiin urang mau ketua. Artinya ada batas. Ada yang pimpin. Di pendidikan juga seperti itu kan. Anak punya petuanya siapa? Orang tuanya. Kalau di sekolah gurunya, kalau di pesantren gurunya juga. Dan ada batas-batas tertentu. Menerjemahkan itu hari ini tidak ada. Itu banyak hadis maja yang berkenaan dengan motivasi juga. Jadi inilah yang bilang karena Aceh kalau melihat ke belakang kenapa majunya Aceh itu gara-gara pendidikan. Pendidikan Ya, serta kulturannya tidak dihilangkan. tidak dihilangkan. Ini merupakan gagasan yang luar biasa untuk kita semuanya. Jangan pernah kita meninggalkan jati diri kita sebagai bangsa yang besar, yaitu bangsa yang senantiasa menjaga sejarahnya, kebudayaannya. Ya. Insyaallah. Mungkin berikutnya ada pesan-pesan dari Bapak untuk kami para guru serta praktisi pendidikan menyambung yang tadi. Harapan besar saya juga keluarga pendidikan, mulai dari mertua, ayahanda walaupun tidak sekolah tinggi tapi adalah orang yang mendirikan pendidikan di desanya, di kecamatannya. Jadi hari ini dengan aturan, dengan finansial, nilai-nilai kepedulian itu tergeser. Jadi saya pikir kepada pemerhati dan praktisi pendidikan ini perlu kepedulian ini perlu ditingkatkan. Terutama bagaimana pemerintah Gampung yang hari ini juga punya dana harus melakukan sesuatu, mendorong, memotivasi daripada warganya untuk peduli terhadap pendidikan. Jangan semena-mena menyerahkan pada lembaga, artinya setelah menyerahkan misalnya ke PAUD, ke SD ataupun MIN, ke pesantren, mereka lepas tangan. Ini yang menjadi persoalan yang paling mendasar, rusaknya Karakter terutama. Karena si anak tidak lagi berorientasi karakter pada orang tuanya tapi kepada orang lain. Kemudian juga rasa peduli orang tua sedikit. Jadi jangan berasumsi bahwasanya dengan uang segala beres. Walaupun segala urusan perlu uang, tetapi tidak segalanya dengan uang itu selesai. Tapi harus ada sedikit lebih tinggi adalah kepedulian. Waktu saya kecil dulu, waktu masih SD tahun 70-an ataupun sebelum saya SD, saya setiap subuh itu mengaji. Ada subuh setelah salat subuh. Setelah salat subuh, misalnya ibu menyiapkan sarapan sambil duduk, dia harus duduk di samping beliau, kita mengaji. Walaupun nggak terlalu panjang, mungkin hanya 2 surah pendek aja udah selesai. Yang penting ada. Ataupun suruh ulang ayat-ayat salat ataupun misalnya kita hal lain. Pokoknya ada pendidikan. Jadi ada maghrib, ada salat subuh. Itu kan luar biasa. Yang hari ini seolah-olah pendidikan itu di sekolah semua. Ini yang ditinggalkan. Ini saran saya mungkin kepada pengambil kebijakan di tingkat desa, itu harus diaktifkan kembali. Dan ini juga pesan bagi orang tua. Karena seperti perkataan sebelumnya, yaitu Madrasatul Ula Alil Atfal Ya Al-Ummahat.
Memang ini sering disampaikan juga oleh wali santri sama saya, bahwasanya anaknya itu malas ngaji ba'da maghrib dan ba'da subuh. Padahal kenapa tidak langsung orang tua yang ya membangunin gitu, cuma sekedar menyampaikan saja gitu. Ya. Tidak ada usaha. Sebenarnya apa nanti? Sebenarnya kita kan sudah tentang pendidikan khususnya di dalam Al-Quran pun sudah diamanahkan begitu besar. Artinya ketika kalau pendidikan itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, kan seperti itu. Iya betul. Ayunan itu jangan dimaknai ketika kita dinenabubukan, bukan itu sebenarnya. Selama 9 bulan kita berada dalam kandungan, itulah yang ayunan. Jadi si ibu ini harus mengerti. Jangan nasik dengan hal-hal yang kurang baik, yang ayahnya jangan membawa pulang makanan yang memang tidak jelas, hasil korupsi, hasil ini, hasil itu. Itu sebenarnya pembentukan karakter awal di dalam Islam sudah membicarakan seperti itu. Jadi ada satu hadis maja untuk pendidikan itu yang luar biasa, yaitu jangan kita ciptakan anak nakal itu adalah sebelum lahir. Hadis majanya begini. Bek palih mentrawe. Bek palih mentrawe. Ane golomna palih kaipre. Ini harus saya tulis nih, karena artinya apa? Jarang sekali saya dengar. Begitu kita tahu bahwa yang pertama waktu kita nikah apa enggak, apa di luar nikah ini lain. Ada juga yang memelihara di luar nikah itu ada. Iya. Misalnya anak tersebut ketika istrinya sebenarnya sudah tahu mengandung, itu jangan membuat hal-hal yang negatif. Nonton sinetron yang itu nonton kekerasan di situ, kan ada di sinetron ada kekerasan, ada pokoknya banyak hal yang negatif. Sebenarnya si ibu nggak boleh nonton. Si ibu saja itu, si ibu saja atau si bapak ayah itu bapaknya juga harus mengikuti dan mendukung, dan si bapak jangan membawa pulang hasil usahanya atau makanannya itu yang mengandung unsur haram, unsur mubah, makruh. Kalau memang kita serius ya, untuk mendidik anak, maka di dalam Islam itu memukul anak umur 7 tahun sampai 10 tahun itu ada proses, bukan serta merta. Ini lahirnya anak aja udah gede sampai SMP nggak tahu udah gede, ya seperti itu kan. Jadi mulai dari begitu tahu si ibu sudah mengandung, ini sudah harus pendidikan yang benar. Sampai lahir, sampai 2 tahun saat digendong, tidak ada manusia yang tidak memanggil ibunya ketika sakit. Semuanya. Jarang panggil ayah. Enggak ada. Bapak. Kenapa? Karena 9 bulan di antara hati dan jantungnya dia berada. Nadi ibu ketemu. 2 tahun disusui. Seperti itu. Itu sangat fenomenal. Kemudian berarti ini yang pertama peduli. Kira-kira yang kedua apa pesan Bapak untuk yang kedua, selain peduli dari keluarga masing-masing, juga kita harus ada suatu, karena hari ini tuntutan adalah aturan yang tertulis. Itu di setiap desa jangan lupa aturan-aturan tentang terkontrolnya satu pendidikan. Jadi ada pendidikan keahlian di situ supaya anak-anak pada usia dewasa mampu bersaing di luar. Misalnya sekarang dunia digital, bagaimana generasi muda di tingkat kampung, karena hari ini ada uang di setiap kampung, itu harus ada pendidikan-pendidikan yang memang untuk kemampuan ekonomi mereka. Jangan infrastruktur fisik aja, tapi infrastruktur daripada manusia ini harus dibentuk. Berarti kebijakan dan pengontrolan dari pemerintah kampung dan daerah. Yang kedua adalah kita harus melihat bahwasanya
manusia lahir ini yang pintar ini belum tentu pada orang yang punya duit. Tetapi ada yang lahir mereka di keluarga yang sangat miskin. Jadi peran tokoh masyarakat di kampung ini, di kecamatan, di kabupaten, malah di provinsi harus sedikit lebih besar peduliannya untuk kita didik mereka. Karena mereka, kita jangan begini istilahnya. Sekarang pemerintah menyediakan bidik misi ini itu, tapi kan nggak serta-merta diberikan seperti itu, tetapi harus ada perhatian, bantu juga. Saya pikir lebih aula kita didik manusia cerdas daripada setiap saat kita beri ke masjid. Menurut saya, kenapa? Kita bangun masjid tidak ada yang hadir. Tapi ketika kita didik orang-orang cerdas ke jalan yang benar, masjid akan makmur suatu saat. Oh, Masya Allah. Berarti tolong menolong dalam pendidikan. Itu harus. Jadi kita lihat orang naik umroh dalam 1 tahun mungkin 3 kali, tetapi di samping rumahnya ada orang cerdas tidak bisa melanjutkan studinya, pendidikannya. Apakah di Daya, apakah di sekolah umum. Sebenarnya antara sekolah umum dengan sekolah Daya itu tidak lagi ini. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang 2019, Daya peran besar untuk menciptakan manusia-manusia yang memang benar-benar bonafit. Benar-benar Bonafit. munafik. Bonafit. Oh, bonafik. Bonafit. Tinggal diubah. Ya kan? Orang cerdas banyak, tetapi tidak melanjutkan proses belajar. Ya, ya. Jadi harapan satu lagi, Daya harus mengambil peran besar hari ini karena sudah diberikan kewenangan. Jadi dengan sekolah umum pun kita bersanding bukan bersaing, sekolah umum pun sudah memperbaiki diri, Daya pun jangan tertinggal. Jadi ada mungkin kita harus belajar ilmu ekonomi, ilmu teknologi di Daya seperti itu, karena Islam pun mengajarkan itu. Alhamdulillah, berarti kita punya pesan daripada Pak Suf, Bapak Yusuf Adam selaku pemerhati pendidikan untuk kita para guru dan praktisi pendidikan. Ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kepedulian, kemudian yang kedua kebijakan dan pengontrolan dari pemerintah kampung dan daerah, yang ketiga tolong menolong dalam pendidikan. Ini ada 3 poin yang saya garis bawahi. Mudah-mudahan kita bisa membenah diri kita bisa membenah keluarga kita bisa membenah masyarakat, sehingga menjadi masyarakat atau menjadi negara dalam artian baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi pesan saya satu lagi, ini yang sangat mengerikan hari ini, khusus Kabupaten Biren dan Gandapura, narkoba itu sangat merajalela. Jadi kalau kita tidak peduli kepada anak-anak yang punya kecerdasan, mereka akan diambil oleh mafia narkoba dan mungkin satu lagi pornografi dan persoalan akidah. Ini akan ini kita sudah di depan mata. Jadi saya pikir untuk melakukan ini sesuatu ini yang mulia pendidikan adalah kita bangun kebersamaan. Ini sangat mengerikan, Di setiap desa menurut survei secara kasar tidak ada kampung yang tidak ada orang yang memang terlibat narkoba. 609. Kita potong aja 10% yang tidak. Sekitar 500 sekian. Bagaimana setiap kampung 1 orang? Ini lebih. Ada beberapa tempat yang saya tanya di lapangan, mungkin satu desa itu paling minimal 3 orang itu sudah pikirannya nggak bagus lagi karena keterlibatan narkoba. Jadi kita potong itu. Kita aktifkan mereka di pendidikan, pendidikan secara formal,
pendidikan secara non formal, kegiatan aktivitas olahraga, seni ini itu. Jangan kita bangun konflik di hal-hal pendidikan yang memang tidak melanggar daripada akidah itu. Ini kan ada sedikit perbedaan khilafiyah, jangan menjadi hal besar karena akan orang lain yang masuk, yang membawa aliran-aliran yang kita tahu. Dan kita terlena dengan ikhtilaf itu. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi anak-anak kita hari ini coba kita selamatkan. Ya, baik, terima kasih Bapak Yusuf Adam. Ini saya lihat di depan Bapak ada satu lembar seperti peta konsep. Apa itu peta konsep dalam pendidikan? Ya, ini yang saya terapkan beberapa tempat. Saya juga membina desa ataupun kemungkinan. Ini adalah jarum jam. Yang saya istilahkan jam 6 adalah usia 0 hari sampai 60. 60 artinya apa? Produktivitas seseorang itu sudah sangat menurun. Cuman hanya menceritakan pengalaman. Sedangkan jam 9 adalah usia 15. Jadi dari 0 hari ke 15 inilah kita yang harus fokus pembentukan karakter seseorang. Jadi melihat daripada usia ini adalah peran orang tua itu nomor 1. Peran orang tua nomor 1. Kan Mbak ya? Ini peran jadi umur 0 hari sampai 15 ini adalah garis merah yang menyatakan kemat hati anjil hilangnya. Harus benar-benar kita tekan di sini. Karena umur 16, 17 kan sudah dia pergaulannya juga antar desa ataupun antar kecamatan. Kalau dari umur 15 ini kita nggak kontrol, kelas 2, kalau nggak salah kalau 15 berapa? Kelas 1 SMA ya? 15 berarti sudah baru kelas 3 ya? Kelas 3 atau kelas 1? Iya, kelas 1. Nah, ini habis-habisan. Jadi peran orang tua nomor 1, peran desa nomor 2, peran sekolah nomor 3. Kenapa peran sekolah nomor 3? Hanya 5 jam nomor sekolah. Iya. Ya kan? Nah, ini konsep ini saya pikir harus kita lakukan. Ini sekarang ini adalah lingkaran setan. Jadi kita harus membuat ekosistem baru. Kita tarik pada usia 15. Yang di atas beberapa orang yang mau. Nah, seperti itu. Masya Allah. Dan saya ada beberapa desa yang sudah saya rombak, memang betul-betul sangat luar biasa. Jadi ini sekarang ekosistem lingkaran setan. Jadi pada usia 9 itu harus tarik keluar. Jam 9 atau usia 15. Ini kita membuat ekosistem baru. Cobalah kita lakukan di setiap kampung seperti itu. Jadi 5 tahun ke depan itu udah bagus. Ini dalam membentuk ekosistem pendidikan seluruhnya. Luar biasa. Tadi sempat saya melihat kertas, ternyata isinya itu peta konsep pendidikan. Ya. Dari ayunan hingga liang lahat. Tetapi ada peran orang tua dari 0 hari. Ya. Kandungan tadi ya, betul. Sampai 15 tahun. Berarti yang berperan untuk membentuk sesuai dengan konsep konsep tersebut orang tua, kemudian masyarakat, rumah desa, sekolah. Dan sekolah. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Yusuf. Insyaallah nanti kita buat segmen lain. Jika memungkinkan untuk mengkaji peta konsep pendidikan tersebut. Memang perlu kita duduk mungkin lebih besar lagi dengan tokoh masyarakat, tokoh peduli. Masih ada orang peduli, cuman belum terorganisir. Oke, seperti janji saya 30 menit kita berbincang, dan ini juga sudah masuk ke 30 menit. Terima kasih Pak Yusuf. Semoga ide gagasan Bapak bermanfaat bagi kamu, bagi kami semuanya, bagi masyarakat Aceh dan bagi masyarakat Indonesia secara luas.
Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.